memandangkan Islam itu agama yang benar, satu-satunya dinul haq. Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Agama Islam itu memberikan ketertiban, memberikan tatanan kehidupan manusia supaya hidup secara teratur, baik dalam konstruksi keimanan kepada Sang Pencipta maupun dalam tatanan pelaksanaan kehidupan yang bersifat individu, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Islam adalah agama yang mengatur tatanan itu. Jadi tidak mungkin Islam disebut sebagai agama teroris. Itu omong kosong, munafik dan kafir punya isu. Amin ya rabbal alamin. Sama saja dengan situasi kondusif saat ini. Orang mengatakan di televisi sepertinya corona itu bahaya sekali. Betul? Sudahlah, kita umat Islam ini cuma dua: hidup mulia atau mati secara sahih. Itu saja konsep hidup orang Islam. Hidup mulia, iskariman aumun syaitan. Hidup mulia atau mati sahih. Hidup secara terhormat atau mati secara terhormat. Oleh sebab itu, tidak mungkin Allah menjauhkan umat dari masjid. Betul atau betul? Konsep yang menjauhkan orang dari masjid, konsep yang menjauhkan orang dari Quran wal hadis adalah konsep kafir. Saya ini bukan kafir, jadi tidak apa-apa ahli bidang itu. Antum yang bukan kafir duduk saja dengar. Itu saja. Tapi ada yang lebih bahaya dari kafir. Ada yang lebih bahaya dari kafir. Munafik. Nah ini mudah-mudahan di sini nggak ada. Amin ya rabbal alamin. Kalau hujan ini kan biasa. Hujan ini tandanya jamaah diberkahi. Itu tandanya pendakwah yang datang menjadi berkah. Langkahnya dicurahkan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya baru kemarin tiba dari Jakarta keliling Indonesia 14 tahun tanpa supir, bawa sendiri bersama istri dan 3 orang anak masuk Islam. Saya bawa mobil bersama istri dan anak laki-laki kecil. Nah, itu sopir cadangan saya, umurnya 3 tahun. Kalau saya sampai dia yang nanti. Karena hidayah, karena petunjuk, syukur kepada Allah. Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tidak seperti sebagian orang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi menipu orang-orang beriman. Kekisruhan, kegaduhan, kekacauan dalam bernegara, sistem pemerintahan saat ini amburadul, acak-acakan, sampai ada tajuk yang dibahas dalam dialog bergengsi pada televisi bergengsi TV One dengan tajuk Jokowi marah. Dalam keadaan corona COVID-19 begini, sudahlah, jangan terlalu marah-marah. Datanglah ke masjid, istiqoroh, bertanya apa yang Allah buat next time, to the next time, untuk waktu yang selanjutnya. Marah bukan solusi, apalagi menipu umat yang banyak begini. Mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Taat. Ahli pengamat teroris yang ada di Australia, benua kanguru, berkata tidak ada Muslim terbaik di dunia kecuali Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Orang Islam Indonesia ini orang yang paling toleran. Dibodoh-bodohi saja orang Islam mau dia. Tapi hati-hati, saya ingat masih ada di mobil saya ceramah almarhum dai mubalik sejuta umat yang mulia Kiai Haji Zainuddin MZ berkata, jangan coba-coba orang Islam itu bagaikan tawon. Kau sampai berbuat salah, dan kalau sudah kehilangan kesabaran, maka sampai ke lubang semut, ente nyelam ke dalam air, dia tumbuh
Ini yang ditakuti. Makanya saya senang mendengar sambutan ketua panitia tadi. Hadir para muspika, musyawarah pimpinan kecamatan dalam satu landasan pengakuan Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Landasan filosofis dalam rumusan Pancasila inilah yang melekat budaya yang kuat terkait etika dan sopan santun yang diterapkan dalam konstruksi syariat Islam. Ada anggota dewan, saya ambil lupa, maaf Pak Dewan. Ada anggota dewan permusyawaratan perwakilan. Berdiri Pak, berdiri. Siapa namanya? Ini orang-orang ini nih yang saya disorot. Waalaikumsalam warahmatullah. Anggota dewan yang membawa aspirasi rakyat, betul. Yang membawa aspirasi rakyat untuk supaya sampai pada satu pembentukan sistem kenegaraan menuju pada Indonesia yang maju sesuai cita-cita bapak kita Joko Widodo. Hampir lupa saya. Jadi tidak usah kita khawatir. Umat Islam ini cuma dua yang ada di kepalanya. Apa itu? Mencari nafkah dan juga mencari keimanan surga. Itu aja. Soal penyakit, soal mati, sudahlah. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbuhu wallahu bi kulli syai'in alim. Dia sudah tahu konsep itu, sudah tertanam di dalam dada. Musibah, jangankan musibah, kematian. Tidak pernah ada muslim pun yang takut hal itu, karena dia yakin orang muslim itu bukan mati. Al-mu'minuna la yakmutuna bal yunqalun. Orang beriman tidak mati tapi pulang kampung. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang mati tetangga kita ditanya, mana Abdullah? Mati. Belum mengerti Islam. Di mana Hanafi? Mati. Ya, Islamnya belum paham. Di mana Nasir? Di mana Maimunah? Di mana Hajar? Di mana Juleha? Di mana Hanafi? Di mana Sulaiman? Di mana Ibrahim? Mati. Ya, belum paham Islam. Tapi begitu ditanya, di mana Abdullah? Di mana Muhammad? Di mana Yasin? Di mana Yasir? Di mana Hanafi? Kembali ke rahmatullah, diwafatkan, sudah diwafatkan oleh Allah. Kalau mati itu sapi, kambing, Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, itu mati. Paham apa paham? Gitu. Infeksi mati, pakai disinfektan, pakai masker. Awak tak bisa pakai masker, awak perokok berat. Bagaimana pakai masker merokok? Lubangin. Oh, jadi ustaz melawan corona tidak ada? Ada. Corona itu ada, COVID-19 ada. Kita dalam Islam diajarkan jangan takabur. Social distance, physical distancing, semua sudah ditata sedemikian rupa untuk menghambat wabah secara pandemik. Ini bukan epidemik, ini pandemik. Bukan lagi penelitian secara hipotesa, tetapi sebuah konstruksi yang sudah mengglobal. Kenapa? Karena kemunafikan manusia. Allah kirimkan makhluknya yang bernama corona. Bahaya enggak? Bahaya. Tapi ada yang lebih bahaya lagi, virus munafik, bukan corona. Nah, itu lebih bahaya. Jangan pakai masker itu. Enggak apa-apa ini pakai masker nih. Badan besar pakai masker. Enggak apa-apa. Ibu-ibu pakai masker untuk apa? Menghambat droplets. Bahan hambat itu. Apa itu droplet itu? Tiupan, semburan nafas kita yang bercampur ludah kita, yang konon katanya corona itu di dalamnya disemprotkan, tertiup, lalu dibahas oleh para medik. Apakah corona ini dari udara bisa? Dokter-dokter bulan Maret, April, Mei, Juni membahas, oh enggak, corona itu enggak di udara. Setelah sekarang bulan Juli ada, oh corona dari udara. Kacau ini apa-apa, sudahlah, berhentilah berbisnis. Betul
kita ini, Pak Jokowi, keluarkan dana triliunan, bukan pemerintah, tapi ada pemain-pemain yang di belakang, kuda-kuda tua yang di belakang ini. Itu yang menunggangi. Jangankan corona, begini. Saya ini 14 tahun keliling Indonesia, kadang-kala di jalan itu terserang pilek. Tapi ada dampak, ada bias secara diagnosis, ada penelitian, ada tanda, ada gejala yang muncul ketika orang sakit. Kalau dia malaria, 16 tahun saya di Papua, saya dan keluarga mengidap malaria. Siapapun manusia yang tinggal di Papua pasti mengidap malaria. Karena di sana daerah tropis, di sana itu ada nyamuk yang namanya Aedes aegypti. Itu yang membuat orang jadi sakit malaria. Nah, gejala malaria itu yang pertama demam, panas, susah makan. Kalau corona bahaya begini, berarti ada tanda-tandanya, betul? Dirubah lagi dalam strategi medis, OTG, orang tanpa gejala. Allahu Akbar. Permainan yang manis tapi sayang kena uang. Betul apa betul? Pak Camat, saya sudah mau roboh ini gara-gara corona ini. Mungkin 5 menit lagi saya berhenti. Kalau sudah di dalam masjid begini, Allahu Akbar, kita bantu pemerintah. Pak Jokowi pernah ngomong apa? Kita berdamai dengan corona. Barusan antum musuh saya. Ini gambaran filosofisnya. Tiba-tiba antum mengatakan kita damai ya. Bertemu enggak kita? Bertemu. Karena sudah berdamai. Tadinya masih bermusuhan jauh, sekarang sudah berdamai. Nah inilah maksud Pak Jokowi. Bukan maksud panitia, bukan juga maksud saya. Membuktikan ucapan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak takut itu. Beliau berani sekali orangnya. Puji dulu. Supaya sembuh dari corona kan begitu. Berdamai kita, jadi nggak usah takut. Waspada, tetap waspada. Jangan dekat dengan orang yang tuberkulosis, TBC. Jangan dekat. Kenapa? Karena itu menular. Jangan dekat dengan apa? Orang yang batuk berdahak. Jangan dekat, jangan bergantian sikat gigi, alat cukur dengan orang pengidap HIV/AIDS. Jangan dekat dengan orang yang mengidap komplikasi. Kenapa? Karena akan terjangkit. Dan yang paling penting, jangan dekat dengan orang munafik. Ini yang paling jaga. Habis kau. Ini yang turun bukan anak Manado, anak Medan. Habis kalian. Lihatlah dunia sekarang sudah teduh. Allah tahu yang diutus ini Umar bin Khattab. 14 tahun makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur tidak teratur. Alhamdulillah sehat walafiat. Serahkan kepada Allah. Bawa mobil sendiri kemana-mana. Tadi dengan beberapa teman. Enggak, kalian duluan, saya belakang. Enggak ada, saya bukan pejabat. Kalau mau kawal sana tuh wapres. Itu perlu digendong. Saya nggak usah dikawal, petarung begini, pendakwah begini dikawal. Ya, yang penting satu sajalah. Setiap saya ceramah, mainkan kopi hitam, selesai mulai. Belum ceramah saja sudah ada tuh kopi hitam, satu ceret lagi. Allahu Akbar. Kenapa nggak panjang-panjangin dulu sambutannya biar saya nikmati kan? Sudah nggak tahan rasanya. Jumpa lama, masya Allah. Orang bertanya-tanya, kok Pak Yahya itu selama pandemi tidak keluar, selama corona keluar saya ceramah jarak jauh lewat Zoom, saya ceramah lewat di YouTube. Jadi saya tidak datang ke lapangan karena menghormati. Pemerintah mengatakan karantina wilayah, karantina individu, karantina masyarakat, karantina bandara, semua instansi tutup. Bahkan negara-negara yang ada di benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, semuanya lockdown, tutup, buka kembali, buka, tutup kembali. Indonesia, alhamdulillah,
pemerintah masih mengizinkan kita untuk beribadah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Tak apa-apa, yang di luar pagar masjid itu yang terjadi. Yang kau sama saya, baku pukul kita. Di luar masjid dengar ceramah, bias daripada dakwah, sembuh, insya Allah. Tidak boleh juga kita terkabur. Oh, loh, corona itu tidak ada tetap. Badan kita ini anggaplah inkubator, tempat di mana virus akan masuk. Tetapi dalam penelitian 14 hari imunitas tubuh kita kuat, corona itu akan mati sendirinya. Begitu. Tapi untuk masalah-masalah dikejar di pasar, tes, cari kali, kejar di gunung, kejar di toko-toko, kejar di pertokoan, kejar di kali-kali, baku kejar sampai hutan-hutan, tes, keluar lagi 100.000, habis bayar. Nah ini yang persoalannya, nggak usah dites, apalagi orang kampung begini makanannya steril, makan daun, makan makanan yang digali dari dalam tanah, singkong dan lain sebagainya, imunitasnya tinggi. Oleh dan sebab itu ibu bapak, kita sebagai orang beriman tak usah takut. Ketakutan itu adalah bagian intimidasi yang datangnya daripada setan. Kita bukan mengikuti pemerintah kalau kita nggak ke masjid, bukan. Kita mengikuti arah kiblat kita. Makkah, kalau Makkah tutup, kita lockdown. Madinah lockdown, Nabawi kita lockdown. Masjidil Haram tutup, kita lockdown. Kenapa? Karena kita mengikuti apa yang menjadi kiblat kita. Adapun tatanan dalam kehidupan bermasyarakat tetap mengikuti arahan daripada muspika yang hadir pada saat ini. Tidak boleh kalau bilang Islam melawan, itu bukan Islam melawan. Orang-orang yang tadinya berteriak, saya Pancasila, saya NKRI, saya Bhinneka Tunggal Ika, begitu Pancasila mau diperas sama tukang peras, hilang di telan malam, hilang tanpa bekas, hilang tanpa suara. Kami yang jenggot-jenggot ini, yang dituduh ustaz-ustaz radikal, ustaz-ustaz teroris, ustaz-ustaz tidak kompromi melawan pemerintah, justru kami yang di garis depan membela pemerintah dari para tukang-tukang peras. Allahu Akbar. Mau dirubah, jangan. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuh saya lewat dari pinggir jalan, istri saya bisik sama saya, oh banyak sekali gereja pak. Ya inilah sila pertama. Banyak sekali gereja pak, kiri kanan. Iyalah, Allah bikin surga dan juga neraka. Kalau semua sudah di surga, siapa yang di neraka? Kan mesti ada dia. Kok bilang begitu Ustaz? Ya dia juga bilang kita begitu. Orang Islam juga masuk neraka. Ini dalam konstruksi ketuhanan, tapi dalam filosofis Maha Esa mengandung fakta la ilaha itu milik kaum mayoritas, kaum mukmin yang punya itu. Ini yang marah, ini yang memberontak, ini yang berdemo di garis depan. Ini bapak-bapak tentara dan polisi ini pakai pakaian dinas. Kalau dia beragama Islam, yakin pada waktu dia tes polisi, pada waktu dia tes tentara, dia bukan minta kepada komandan supaya dia lulus, dia berdoa, dia meminta, bermohon kepada Allah supaya dia jadi polisi dan jadi tentara. Nggak ada dia berdoa, komandan tolong saya supaya saya jadi tentara, saya jadi polisi, saya jadi camat, saya jadi pegawai. Tidak, dia memohon kepada Allah, ya Allah, luruskan jalan cita-citaku untuk menjadi A, B, C, D. Bahkan Joko Widodo jadi presiden, yakinlah dia meminta pertolongan kepada ya ayyuhalladzina amanus ta'in bisabri wasolati innallaha ma'as-sabirin. Dengan sabar dia meminta, bermohon kepada Allah. Jadilah tentara, jadilah polisi, jadilah presiden, jadilah camat, jadilah orang yang berharga di mata masyarakat. Dalam kompleksitas sosiologi, aspek psikologis sudah mantap sebagai seorang pejabat. Datang orang munafik bisik, karena sasaran setan itu tidak ada di rumah ibadah lain. Setan selalu datang di pintu-pintu dan jendela-jendela
masjid. Kenapa setan tidak ke sana? Karena sudah sama-sama setan. Dia cari orang yang belum setan. Nah, baru dia bisik kepada pejabat ini, itu kau agama Islam, iya. Ada konsep Islam yang salah diartikan oleh orang Islam lain. Kau lawan. Munafik yang sungguh kafir yang perintahkan umat Islam jadi munafik. Bukankah antum pertama kali mau jadi pejabat berdoa meminta kepada Allah? Nah, ini dampak dari sini lah yang membuat masyarakat kita ini nggak pernah aman. Saya mau katakan di era pemerintahan Joko Widodo ini, mulai dari awal menjabat sampai sekarang ribut terus. Dan yang bikin ribut bukan masyarakat. Masyarakat nggak pernah ribut. Islam Kristen aman-aman saja, adem-adem ayam. Bahkan kemarin saya lewat di Pekanbaru, antara Jambi dan Pekanbaru perbatasan, matahari mulai masuk menjelang maghrib. Di pinggir ada orang jual tuak. Tuak Situmorang. Bukan tuak namanya. Bukan tuak. Apa istilah yang di jalan-jalan itu? Lapo Situmorang. Lapo tuak Situmorang. Yang main gitar saya lihat pakai kopiah miring begini. Sudahlah, jangan ditanya, berarti itu Islam. Yang jual kafir, yang mabuk ini nih kerjasama yang baik. Bagus itu, mantap itu. Jadi tidak pernah bergesek. Ini gambaran yang saya berikan menunjukkan bahwa dalam kejahatan pun sama-sama beda agama tapi bersahabat. Nah, ini sudah terlatih dalam kehidupan orang Indonesia. Nggak usah diajar PKI. Ini kan konsep PKI supaya orang Islam jadi komunis. Trisila, satu sila, eka sila. Nggak usah. Kami sebagai pendakwah sudah mewakafkan diri di jalan Allah, akan memperjuangkan negara dan agama ini sampai masuk ke dalam liang kubur, sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Dan pura-pura ngaku Islam, pidato kampanye partai politik pakai salam. Assalamualaikum. Nenek. Ujung-ujungnya PKI. Sudahlah, yang bermusuhan dengan agama dari dulu adalah PKI. Yang korban 6 jenderal seorang perwira adalah PKI. Alhamdulillah, bila buku yang baru saya tulis berjudul Munafik sesuai konteks kemunafikan global, khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan jamaah dapat memilikinya sebagai pegangan untuk kita senantiasa hidup dalam kejujuran mempertahankan iman tauhid Islam. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.